Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu terbangun di tengah malam ketika suasana begitu tenang, tidak ada banyak suara, tidak ada kesibukan, kebanyakan manusia sedang tertidur, namun ada satu waktu yang sangat istimewa bagi seorang muslim, yaitu sepertiga malam terakhir. Waktu ketika seorang hamba meninggalkan kenyamanan tidurnya, mengambil wudhu, kemudian berdiri menghadap Allah. Mungkin tidak banyak orang yang mengetahui bahwa waktu ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Bukan karena malam itu memiliki kekuatan tersendiri, tetapi karena Rasulullah SAW mengabarkan tentang keutamaan berdoa dan memohon kepada Allah pada waktu tersebut. Jika selama ini kamu sering melewatkan sepertiga malam terakhir, mungkin sekarang saatnya mencoba, bukan untuk mengejar dunia semata, tetapi untuk mendekat kepada Allah dan memohon kebaikan kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila as-sama'i ad-dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir fayaqul man yad'uni fa-astajib lahu man yas'aluni fa-u'tiyahu man yastaghfiruni fa-aghfir lahu." Artinya, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu dia berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku akan memberinya. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuninya." Hadis ini menunjukkan betapa istimewanya sepertiga malam terakhir. Ada kesempatan untuk berdoa, ada kesempatan untuk memohon, ada kesempatan untuk beristighfar, dan ada kesempatan untuk berbicara kepada Allah dalam suasana yang jauh lebih tenang. Lalu apa yang sebaiknya kita lakukan ketika terbangun pada waktu tersebut? Tidak harus langsung melakukan sesuatu yang panjang. Mulailah dengan wudhu, kemudian tunaikan salat malam sesuai kemampuan. Jika belum terbiasa, jangan memaksakan diri. Mulailah sedikit demi sedikit. Setelah salat, luangkan waktu untuk berdoa. Tidak perlu menggunakan kata-kata yang rumit. Berdoalah dengan hati yang jujur. Ceritakan kepada Allah tentang kekhawatiranmu. Mintalah agar Allah memberikan petunjuk. Mintalah ampun atas kesalahan yang telah dilakukan. Mintalah kebaikan untuk orang tua dan keluarga. Mintalah kesehatan, keberkahan, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan keteguhan iman. Dan jangan hanya meminta urusan dunia. Mintalah pula kebaikan akhirat. Karena terkadang kita terlalu sibuk mengejar sesuatu yang belum tentu baik untuk kita. Sedangkan Allah mengetahui apa yang terbaik bagi kehidupan kita. Ada satu hal penting yang harus kita pahami. Berdoa pada waktu yang utama bukan berarti setiap permintaan akan diberikan persis seperti yang kita inginkan. Kita tetap harus percaya kepada hikmah Allah. Terkadang seseorang meminta sesuatu yang menurutnya baik, namun Allah mengetahui bahwa sesuatu itu justru tidak baik baginya. Karena itu, jangan berhenti berdoa hanya karena jawaban belum terlihat. Jangan berpikir bahwa Allah tidak mendengar. Allah Maha mendengar. Tugas kita adalah berdoa, berusaha, bertawakal, dan tetap bersabar. Hasil akhirnya kita serahkan kepada Allah. Bisa jadi Allah memberikan apa yang kita minta. Bisa jadi Allah menundanya sampai waktu yang lebih baik. Dan seorang mukmin tetap yakin bahwa keputusan Allah mengandung hikmah. Bayangkan, ketika seluruh dunia sedang sibuk dengan urusannya pada siang hari, kamu memilih bangun pada malam hari, kamu mengambil wudhu,
kamu berdiri di hadapan Allah, tidak ada yang perlu kamu pamerkan, tidak ada manusia yang perlu melihat, hanya kamu dan Allah. Di saat seperti itu, kamu bisa menangis tanpa harus menjelaskan kepada siapapun mengapa kamu menangis. Kamu bisa memohon tanpa merasa malu. Kamu bisa meminta ampun atas kesalahan yang hanya kamu dan Allah yang mengetahuinya. Dan kamu bisa menyerahkan semua kegelisahan kepada Allah. Mungkin masalahmu belum langsung hilang setelah selesai berdoa, tetapi hati yang sebelumnya gelisah bisa menjadi lebih tenang karena kamu telah mengingat bahwa kamu memiliki tempat untuk kembali Allah. Tidak perlu menunggu menjadi sempurna untuk memulai. Jika selama ini belum terbiasa bangun malam, cobalah perlahan. Tidurlah dengan niat untuk bangun. Pasang alarm, jika terbangun, jangan langsung mengambil ponsel. Ambillah wudhu, kerjakan salat malam sesuai kemampuan, kemudian berdoalah. Tidak harus lama, yang penting dilakukan dengan ikhlas dan terus berusaha istiqomah. Jadikan beberapa menit di penghujung malam sebagai waktu untuk mendekat kepada Allah. Sahabatku, jika malam ini Allah membangunkanmu, jangan sia-siakan kesempatan tersebut. Mungkin itu adalah kesempatan bagi kita untuk memperbanyak doa, istighfar, dan mendekatkan diri kepadanya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah menerima doa-doa kita. Semoga Allah memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan. Semoga Allah memberikan rezeki yang halal dan berkah, dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang istiqomah dalam beribadah. Ya Allah, dekatkanlah kami kepadamu, ampunilah dosa-dosa kami, kabulkanlah doa-doa yang baik bagi kami, berikanlah ketenangan kepada hati kami, dan kebaikan bagi keluarga kami. Amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.